Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala saqina fi qulubina liyazdaduna ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillah, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, Rabb yang maha menciptakan langit serta bumi beserta isi-isinya, yang maha menggenggam hidup kita semua, dan tentu saja kita wajib mensyukurinya karena Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat untuk beribadah di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua yang hadir di majelis online ini. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 April 2022. Dan dimana pada hari ini insya Allah kita akan menyimak dari salah satu guru kita yang akan menyampaikan tausiah yang berkenaan dengan nuzulul Quran. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu, dan di sini insya Allah di sebelah kanan saya sudah hadir yakni Al Ustaz Muhammad Faisal Yusuf SAI, di mana beliau ini merupakan pria kelahiran Bandung 8 Juli tahun 1972 silam. Dan aktivitas beliau sebagai dai tabligh, ya, tabligher, kemudian juga sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Anwarul Ulum Al Hikmah Baros, dan juga pengasuh di Majelis Taklim Tauhid Gado Bangkong. Itulah serangkaian aktivitas beliau yang pada siang hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat Ustaz. Baik jemaah sekalian, sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada hari ini kita akan menyimak ilmu dari guru kita yakni Al Ustaz Muhammad Faisal Yusuf. Untuk itu kami persilakan Ustaz, tafadhol masykuran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Wa ashkuruhu ala ata'ihi wa fadilatihi la tubra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tara'a an-nujum li ahli al-ardi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan pertolongannya kita masih dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari pertama hingga saat ini. Harapan dan doa semoga aktivitas, rutinitas kita hablum minallah,
hablum minan nas semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai sempurnanya bilangan Ramadan kita masih diberikan semangat dan istiqamah dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan selalu kepada insan paling mulia, hamba paling bijaksana, makhluk pilihan dan didikan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah bosan, jemu bahkan lelah di dalam membela, memperjuangkan agama Islam. Selalu tampil ke depan sebagai uswatun hasanah, dicintai oleh umatnya, disegani oleh musuhnya. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa semoga di Ramadan ini mampu kita hidupkan sunnah-sunnahnya untuk mencapai keberkahan dan keselamatan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keagungan, kemuliaan bulan suci Ramadan di antaranya adalah bulan tersebut diturunkannya kitab Al-Qur'anul Karim dan juga kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim. Maka pantas bulan Ramadan disebut bulan suci dikarenakan karena di bulan tersebut diturunkan kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Apa definisi Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam biruhil qudus al-munazzalu al-muta'abbad bitilawatihi al-mutawatir manqulih al-maktub fil masahib min awwali suratil Fatihah ila suratin Nas bil Arabiyyah. Itu adalah definisi Al-Qur'an, Kang. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 juga dijelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini salah satu, tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang Allah berikan, yang Allah sampaikan kepada beliau. Oleh karena itu Al-Quran ini adalah kalamullah yang sangat luar biasa, kalam yang sangat tinggi nilainya, dan tidak ada kalam yang paling tinggi selain kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullah al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam biruhil qudus, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Ruhul Qudus atau malaikat Jibril. Sebagaimana Allah jelaskan dalam An-Nahl 102. Qul nazzalahu Ruhul Qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Katakan ya Muhammad, nazalahu Ruhul Qudus, telah menyampaikan, telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril, mir rabbika, dari Allah Subhanahu wa taala, bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman, wa busyra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalamullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Qur'an itu al-mu'jizu, sebagai mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ifan fillah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan,
setiap mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, seiring rasulnya sudah tidak ada, mukjizatnya pun tidak ada. Tetapi berbeda dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Rasulullah sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih ada di hadapan kita. Inilah kehebatan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pujangga, para penyair. Artinya mereka yang karyanya bagus itu akan dipampang di dinding Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat berupa kalimat-kalimat untuk menandingi kalimat-kalimat yang terjadi pada saat itu. Maka inilah mutabaqah, sesuai dengan keadaan zaman. Maka mukjizat diberikan oleh Allah kepada para rasul sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman. Karena saat itu di zaman Rasulullah tantangannya adalah banyak orang-orang yang ahli di dalam membuat syair-syair, para pujangga-pujangga yang karyanya yang itu terbaik akan dipampang, disimpan di dinding Ka'bah. Datanglah Al-Quranul Karim yang akan mukjiz, yang akan mengalahkan kekuatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quranul Karim sebagai mukjizat, bukan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi langsung yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat. Karenanya dalam Al-Isra ayat 82 Allah menjelaskan, lawijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Seandainya, kata Allah, berkumpul semua manusia dan jin ala ayyatu bimisri hadzal Quran, untuk mereka semua mendatangkan seumpama saja dengan Al-Quran, atau satu surat saja, atau satu ayat saja, mereka tidak akan mampu mendatanginya, tidak akan mampu untuk membuatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'tuna bimislihi, tidak akan mampu mereka mendatangkan. Sekalipun, kata Allah Ta'ala, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun di antara mereka banyak para penolong-penolong yang bisa, ahli-ahli untuk membuat seumpama dengan Al-Quranul Karim. Betapa hebatnya Al-Quran. Sampai kapanpun juga tidak akan ada yang mampu untuk menandingi Al-Quranul Karim. Sebab ini adalah mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat selanjutnya yaitu al-muta'abbad bitilawatih, yaitu menjadi ibadah bila dibaca. Subhanallah. Rasulullah pernah mengatakan, alif la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa mim harfun wa lam harfun wal hasanatu bi asyri amsalihha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan, aku enggak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim juga satu. Ya, karenanya al hasanat bi asyri amsalihha, maka satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Seakan-akan alif itu 10 kebaikan, maka 3 huruf adalah 30 kebaikan. Luar biasa. Betapa Al-Quran ini kan kalau dibaca menjadi satu nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Makanya baca Al-Quran yang terbaik adalah saat kita dalam keadaan sholat. Itu ranking pertama, baca Al-Quran di saat sedang melaksanakan ibadah salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanjangkan bacaan Al-Quran dalam salat sunnahnya. Kenapa? Luar biasa keutamaannya itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini betul-betul umat Islam itu antusias sekali untuk menjadikan Quran sebagai bacaan, Quran sebagai pedoman, Quran sebagai satu kegembiraan, kesenangan. Hobi yang paling bagus adalah baca Al-Quranul Karim. Itu diantaranya. Ya, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini, khususnya generasi muda bisa menjadikan Quran di dalam hatinya itu.
Bacaan Quran adalah bacaan yang terbaik. Karena itu ada petunjuk, ada satu nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelipur lara juga begitu Iya, saja. insyaallah. Syafaat. Makanya Al-Quran itu kalau kita bahas kan panjang lebar lah. Bahkan Al-Quran juga menjadi obat. Obat, ya. betul. Allah firman Al-Quran dalam surah Al-Isra 88 itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Itu obat itu. Jadi obat ini kenapa jadi obat gitu Kang ya? Karena memang saat itu kalau kita bicara obat, kalau Akang mungkin nyuruh kepada anak atau istri, "Nak, nih minum obat." Pasti anak itu sedang sakit. Ya, sedang sakit, atau "Bu, nih minum obatnya." Berarti istri kita sedang sakit. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan Al-Quran jadi obat, pasti saat itu manusia sedang terjangkit penyakit. Betul. Penyakit apa? Penyakit mental, penyakit rohani mereka itu. Karena mereka saat itu lebih mengagungkan Lata, Uzza, dan Manat. Iya. Jadi patung yang dipahat, apalagi pohon yang disembah-sembah. Ini cukup luar biasa ini. Maka disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Jahiliyah itu bukan mereka terbelakang pendidikan, bukan tidak tahu tulis baca. Peradaban saat itu sudah tinggi, sudah maju. Maka zaman jahiliyah itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah berhala, tempatnya bukan disembah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah perbuatan jahiliyah. Maka banyak yang mengatakan Kang ya, kalau kita jahiliyah itu zaman kebodohan. Jadi tanda kutip, oh berarti nggak bisa tulis baca, terbelakang pendidikan, segala. Bukan. Mereka sudah maju, peradaban mereka tinggi, meninggal teman, mereka tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan homer ke perutnya itu bukan pada tempatnya. Betul. Maksiat dilaksanakan bukan tempatnya. Maka itulah namanya kejahiliahan saat itu. Jadi Al-Quran itu sebagai obat bukan untuk saat itu saja, sampai yaumil qiyamah pun tetap jadi obat gitu. Makanya kalau seandainya ini ya, Quran itu kan kalau kita lihat pada intinya adalah dengan Quran itu agar perilaku manusia menjadi baik dan lebih baik. Itu Quran. Contoh begini Kang, Al-Quran itu dibaca oleh pedagang, masuk ke dalam hatinya, terus sinarnya memancar ke tubuhnya. Apa pedagang tersebut? Dia timbangannya sesuai, timbangannya jujur, meterannya sesuai. Itu namanya berarti dengan baca Al-Quran, Al-Quran sudah merubah pola pikir dia gitu. Ya, itu jadi pedagang tersebut menjadi baiklah perilakunya dengan sebab Al-Quran. Pedagang yang baca Al-Quran, dia akan jujur dengan timbangannya. Yang kedua contohnya, seorang pejabat baca Al-Quran, masukkan ke dalam hati, dia resapi, maka dia amanah dengan jabatannya, tidak ingkar dengan janjinya. Yang ketiga, penegak hukum baca Al-Quran, dimasukkan ke dalam kolbunya, diserap oleh batinnya, sehingga keputusannya sesuai dengan keadilan. Seorang perempuan, seorang wanita, dia baca Al-Quran, keluarnya dia akan menjaga kehormatan. Seorang anak baca Al-Quran, hasilnya apa? Dia patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau semua manusia, orang-orang beriman, menjadikan Quran pedoman dalam hidupnya, insya Allah akan benar. Karena memang itulah Kang intinya Al-Quran adalah agar perilaku manusia menjadi baik dan lebih baik. Itu intinya. Makanya oleh karena itu kita perlu bimbingan Al-Quranul Karim. Jadi jangan sampai sepi hidup kita. Jadi jangan sampai tidak ada satupun cahaya Quran di dalam hati kita. Makanya Rasulullah SAW itu disebut oleh Siti Aisyah itu sebagai Quran berjalan. Kenapa? Karena segala aspek kehidupan, ucapan, tingkah laku beliau sudah sesuai dengan Al-Quran Karim. Bahkan ketika Rasulullah itu mau meninggal dunia, beliau cek and recheck dulu itu, dari ayat pertama sampai selesai. Takut
ada perintah ayat Allah yang belum disampaikan, yang belum dilaksanakan, takut ada ayat larangan yang belum disampaikan, yang belum ditinggalkan. Itu Rasulullah, subhanallah. Beliau yang demikian hebatnya masih cek and recheck ketika beliau hendak pulang ke hariban Allah. Lalu bagaimana dengan kita nih kira-kira? Masya Allah. Ini luar biasa. Rasulullah itu sangat betul-betul mempelajari Al-Quranul Karim. Maka segala aspek kehidupan beliau, insya Allah kita bisa mengikuti jejak beliau. Jadi sedikit demi sedikit dicek, nih udah belum dilaksanakan, larangan udah belum tinggalkan. Kadang-kadang nggak perhatiin gitu, kadang-kadang kita baca doang. Makanya kan ada tingkatan 3 baca Al-Quran. Ada qara'a yaqra'u qira'atan, yang kedua tala yatlu tilawatan, yang ketiga tadabbara yatadabbaru tadabbur. Ini 3 tingkatan manusia baca Al-Quran. Ada yang kiroat gitu, ada yang kiroat, hanya baca doang, hanya di lisan saja, di lisannya pandai baca gitu. Yang kedua ada tilawah, dia masuk ke tenggorokan. Ada tadabur, apa tadabur? Meresapi, merenungi di dalam kolbu. Nah, kita yang mana kira-kira nih? Nah, apa cukup hanya dibaca di lisan saja? Apa cukup hanya di tenggorokan saja nyangkut? Apa masuk ke dalam kolbu? Nah, itulah yang masuk ke dalam kolbu, dia akan berubah dengan Al-Quranul Karim. Makanya dalam surat Fatir 32, ini ada 3 golongan manusia yang menerima Al-Quranul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzi safaina min ibadihi faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita masuk yang ketiga nih Kang. Iya. Kemudian awrasnal ladzina, kami wariskan kitab kepada orang-orang dari hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah zalim li nafsi. Zalim li nafsi ini di lisan aja. Imam Ibnu Katsir, makna zalim li nafsi adalah tarajjahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Lebih unggul kejelekannya daripada kebaikannya gitu. Jadi dia yang baca Al-Qur'an, dia sendiri yang melanggar gitu. Kenapa? Ini level yang pertama, hanya di lisan saja. Cukup di lisan, hanya bagus di lisan saja baca Quran. Enggak masuk ke dalam qalbunya, sehingga dia baca ayat Al-Quran, dia sendiri yang melanggar Al-Quran. Zalim li nafsih. Seperti baca ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Udah baca begitu malam hari, besok ada anak yatim dihardik. Ada orang miskin minta makan, enggak dikasih. Dia malam baca Al-Qur'an ayat itu, pagi dia langgar. Atau anak baca wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ayat dia baca, jangan kata-kata kau ucapkan kepada orang tuamu dengan menyakiti. Malam dia baca, paginya disuruh, malah dia enggak mau menyakiti orang tua. Malam dia baca, pagi dia langgar. Itu zalim li nafsi namanya. Zalim li nafsi. Itu. Mudah-mudahan kita bukan seperti ini, Kang. Mudah-mudahan. Yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid, pertengahan. Nah, ini tasawat hasanatuhu ala sayyi'atu ala hasanatihi, seimbang. 50-50 ini. Ya, jadi hari ini dia baca, besok dia amalkan, besok dia langgar, gitu ta. Jadi angin-anginan Kang ini. Angin-anginan. Masya Allah. Jadi ketika dia baca ayat tentang perintah tadi ayat yang dibaca umpama besok dia amalkan, tapi lusa dia langgar. Jadi segitu. Selalu tidak istiqomah bahasa kita. Ini yang luar biasa nih. Yang mana? Yang ketiga Kang. Mudah-mudahan kita semua nih ya. Amin ya. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Sabik. Apa sabik? Sabaqa yusabiqu. Berlomba-lomba. Pastabikul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah tarajjahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Lebih unggul kebaikannya daripada kesalahannya. Jadi ketika dia baca ayat yang tadi, malam dia baca, besok dia laksanakan dan istiqomah dia lakukan.
Itu namanya sabiqum bil khairat, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dengan membaca Al-Quran. Mereka terdepan melaksanakan Al-Quran sampai istiqomah biiznillah. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zalikal huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Yang nomor 3, sabiqum bil khairat. Mudah-mudahan ya kita yang sabik, yang selalu terdepan, fastabiqul khairat. Ada orang berbuat baik, ada berlomba-lomba dengan kebaikan. Contoh gini kan, kalau kita baca Al-Quran itu baik tidak? Baik. Baik. Apabila kita bisa mengajarkan Al-Quran, kita bisa mewakafkan Al-Quran, itu namanya fastabiqul khairat. Kalau kita menyekolahkan anak ke tempat-tempat yang bagus, baik tidak? Bagus. Bagus, baik. Tapi apabila kita menjadi orang tua asuh bagi anak yang tidak mampu, itu fastabiqul khairat. Betul. Lebih unggul ya kebaikannya. Lebih unggul. Betul. Kalau kita bisa menyekolahkan anak di tempat yang favorit, itu bagus. Tapi kita bisa membawa orang-orang yang tidak mampu, kita sekolahkan ke tempat yang sama, itu fastabiqul khairat. Kalau kita makan yang enak, itu baik. Bila kita bisa berbagi dengan orang yang tidak mampu, itu fastabiqul khairat. Luar biasa ya. Gitu saja. Itu seperti itu. Makanya kalau kita bisa sholat di tempat yang bagus, masjid yang megah, itu baik. Tapi bila kita punya sebidang tanah, kita wakafkan buat masjid, itu fastabiqul khairat. Nah, itulah keunggulan orang-orang yang sabiqum bil khairat. Dengan harapan dan doa, ya mudah-mudahan dengan hikmah nuzul Quran, ya kita bisa menerapkan Al-Quran kepada diri kita, keluarga kita, istri kita, lingkungan kita, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah. Dalam surat Fatir 32 menjadi sabiqum bil khairat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saya mungkin Kang yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaat buat saya pribadi, Akang juga semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan Quran masuk ke dalam hati kita sebagai tadabbur ayat-ayat. Mudah-mudahan amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadzuna Muhammad Faisal Yusuf SHI yang hafizahullah ta'ala, yang sudah menyampaikan pesan kepada kita semua terkait dengan nuzul Quran. Dan tadi ada beberapa golongan yang disampaikan oleh beliau, dan kita fokus pada golongan yang sabiqum bil khairat. Jadi yang paling baik, yang paling unggul kebaikannya, dan paling sedikit keburukannya atau kejelekannya. Demikian jemaah sekalian, ini yang sangat penting sekali, terkhusus di bulan Ramadan ini, di bulannya nuzulul Quran ini, kita dapat mengamalkan. Tidak hanya saja mentilawahkannya sebagai rutinitas kita semua, namun juga kita dapat mentadaburinya, mengamalkannya, dan syukur-syukur bisa menyampaikan pula kepada yang lainnya. Amin. Jemaah sekalian, alhamdulillah topik yang sangat menarik sekali, pesan yang sangat menarik sekali dari Ustadzuna Muhammad Faisal Yusuf ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi atas seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang bermanfaat, usia yang barokah, agar menjadi husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, kesempatannya, ilmunya juga, masya Allah. Jangan kapok. Insya Allah kita akan berlanjut lagi di kesempatan lainnya. Jemaah sekalian, demikianlah pertemuan kita dengan Ustadzuna Muhammad Faisal Yusuf SHI hafizahullah taala. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.